Contoh nih ya, penonton itu memang lebih kata-katanya sok pinter teh ya, sok pinter, sok keren, sok keren. Sama si Gemoy juga begitu. Kenapa sekarang kaku? Kaku gue masih bisa ngomong. Belum tentu manehna diuk dia bisa ngomong. Segera Moy, ke dia Moy. Dia duk di dia, segera. Tah, sok geran Moy, ke dia Moy. Segera harus pantai bunda-bunda di sini. Mampu tak? Ngomong doang. Terus udah gitu, nih. Ada orang dia bisa ngomong tuh kayak gerak, ulah ngomong kaku-kaku. Kan dia bisa tuh ya gerak gantian kun Umi. Cepetan. Kan dia ulah pintar ngomong di buri bae ngomong. Kenapa ya ngomongnya kaku? Kenapa ngomongnya kaku? Sendirinya kalau berdiri di sini belum tentu bisa ngomong. Gran, kan dia gran. Sama kalau kita misalkan ya nonton itu, apa tuh? Penonton nonton apa sih? Balapan motor. Balapan motor, bisa gitu ya Bun ya. Kalah Bun, kalah kesalip misalkan ya. Andalannya kesalip, langsung apa coba Bun? Gimana sih? Aduh, sok teh sok. Padahal kalau dia yang masuk ke lapangan balap motor, kayaknya boro-boro kesalip, bawahnya dia belum tentu bisa. Nah, emang orang mah ya, emang kayak gitu Bun. Sama kayak gini, dengerin dulu ya Bunda ya. Kayak misalkan ada wanita yang diselingkuhin sama suaminya. Ya, ada seorang istri yang diselingkuhin sama suaminya. Kemudian misalkannya sampai menangis tuh. Si wanitanya menangis nggak mau makan. Sebagian orang mungkin gini, dasar ya. Ngapain harus nangisin? Laki-laki kayak gitu, udah tinggalin aja. Udah cerai aja. Iya, ngomong. Padahal kalau terjadi pada dirinya, belum tentu dia juga sanggup. Makanya ulah sok ngomong sembarangan. Ini mah ada orang, misalkan ada orang keserempet, terus luka, terus nangis-nangis. Aduh, misalkan ya. Ada orang yang ngomong, baru segitu juga, masih jauh tuh ke usus, udah kayak jangan cengeng. Padahal belum tentu dia juga sama ya. Kalau misalkan kejadiannya sama, jangan suka menyepelekan orang. Jangan suka menyepelekan orang. Setiap manusia itu memiliki perjalanannya masing-masing. Ya, ngomong mah pinter, teteh harus mantep bisa ngomong. Gitu ya, so ngatur deh. Gitu kan? Nih, misalkan ada rumah tangga orang lagi berantakan karena perselingkuhan, misalkan gitu ya, terus nangis-nangis. Mungkin sebagian orang begini, laki-laki kayak gitu, udah kayak nggak ada yang lain aja. Ngomong mah gampang. Coba kalau dia terjadi sama dianya, bisa nggak? Jangan gitu jadi orang mah ya. Ya, karena kekuatan manusia itu kan berbeda-beda. Nah dia mau ayo segera ngomong dia, gede bawa acara ya ke dia ya. Ayo segera, dia mau ngomong ke Umi malam ini kaku. Manehna bisa tuh ngomong di dia, guys gitu bela. Ulah sok ngomong baik kaku. Tahu tidak Bun kenapa saya kaku? Tadi sedikit rada kaku, rada buyar. Karena ada salah satu orang yang beli madu. Madu itu untuk pengobatan. Padahal madu itu sebenarnya Bun, saya itu fokuskan satu. Untuk suami itu untuk kejantanan pria dan untuk penyakit-penyakit, diabetes, asam urat, pegelin dan lain sebagainya. Nah, dia wani maka dia gerak belajar ngomong jeung ieu. Moy, moy. Ya, kemudian untuk madu wanita itu untuk kebersihan dan untuk kalau umpama masakan itu dibumbuin lah, si wanita ini dibumbuin supaya apa? Supaya sedap. Paham kali ya? Kemudian ada juga madu yang untuk buka aura, doanya itu salawat kumarul wujud. Kemudian Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian yang terakhir itu madu anak-anak, saya bacain doanya itu asrul lisan. Tetapi Bun,
ada di sini, mudah-mudahan orangnya ada, barusan komen sama saya, barusan ngasih kabar ke saya, baru minum 2 kali, kesurupan. Buyar otak saya, Umi, saya minum ubi baru 2 kali, habis sholat isya saya kesurupan. Hah? Kok bisa kesurupan? Katanya si jin yang kesurupan itu ngomong gini, aku panas sama doa Umi Haji itu, aku mau keluar lah, nggak betah. Gitu Bun, dia ngabarin ke saya, makanya saya rada buyar. Kok bisa ya? Padahal mungkin doa ketika meruqyah, mungkin ada masuk ke madu. Doanya, mungkin keberkahan doa ruqyah apa? Itu papadang ati. Mungkin ada doa ruqyah nih ya. Satu, ada doa alam nasroh. Nih, doa ruqyah ya. Yang kedua, papadang ati. Yang 41 baca Fatihah. Nah, yang ketiga Hizbul Mubarok nih ya. Yang ada doa-doa ruqyahnya nih, doa-doa ruqyahnya. Mungkin ada doa itu yang masuk ke situ ke madu. Lah kesurupan. Katanya jinnya ngomong gitu. Panas dengan doa Umi Haji itu, katanya nggak betah saya. Kabur katanya, sembuh sekarang sakit pinggangnya, maka saya buyar. Kok bisa ya? Padahal kok bisa kayak gitu ya kan? Seumur hidup ditakut-takutin belum pernah tuh kesurupan. Kak nih, dengerin dulu ya, dengerin dulu nih. Orang yang kesurupan itu biasanya itu lempeh yuni, tahu nggak lempeh yuni? Bahasa kasar nama hatenya teh banyak kosong banyak ngelamun, ya. Kasarnya itu orang yang kesurupan itu hatinya kosong, banyak ngelamun, banyak pikiran, sehingga si syaitoni rojim itu cepat masuk. Begitu, sama seperti orang yang dihipnotis. Sebenarnya kalau dimisalkannya hatinya berisi terus-menerus zikrullah, itu dihipnotis nggak bakalan kena. Sekarang ya saya pesan sama bunda-bunda di sini ya kan, nih sama bunda di sini ya. Kalau bunda di luar atau di pasar, hatinya jangan kosong. Kenapa? Sekarang itu kejahatan luar biasa, dan jangan pakai perhiasan yang mencolok. Kalau bunda misalkan mau ke pasar, nggak usah pakai perhiasan deh, nggak usah, nggak usah deh. Pokoknya nggak usah mencolok. Kalau misalkan jalan di luaran, sekarang itu nggak usah mencolok. Kenapa? Orang targetnya emas perhiasan bun, dikarenakan emas sekarang harganya mahal. Pernah kan melihat kejadian kan ya bunda ya, ibu-ibu kan tangannya sampai dibuntungin karena dia pakai gelang, ya kan? Karena dia pakai gelang ya kan. Nah, jadi harus hati-hati. Faktor orang terkena hipnotis itu dikarenakan dia kosong, banyak malaweng. Tahu malaweng? Malaweng itu dia banyak ngelamun. Sudah mah kosong hatinya dari zikir, kemudian banyak ngelamun, melongo, ngelamun. Jadi pikirannya kemana-mana. Itu bun kalau ditepak itu yang punya ilmu disebutnya gendam atau bahasa lainnya itu hipnotis, itu cepat kena bun. Dan yang bikin anehnya sekarang nggak tahu konten ya, nggak tahu konten, nggak tahu beneran. Saya juga nggak begitu hafal apakah itu konten, apakah itu asli. Kok sekarang yang menghipnotis tuh ibu-ibu. Maksudnya kok keren amat gitu, dia belajar dari mana gitu ilmunya. Ya, cuman ditepak aja kemudian langsung cincinnya diambilin semua, gelangnya diambilin, terus udah suruh jalan lagi, dia jalan aja kayak nggak punya dosa. Kayak nggak punya salah, kan jadi ngeri ya bun ya. Bun, hidup di luar itu luar biasa loh bun. Kejahatannya luar biasa. Bersyukurlah kalau kita banyak di rumah, apalagi kita punya penghasilannya atau kasabnya itu ada di rumah. Karena di luar itu sungguh luar biasa. Ujiannya luar biasa, godaannya luar biasa, tantangan rintangannya luar biasa. Ya, belum lagi dari orang yang lolim, orang yang jahat, belum lagi dari persaingan bisnis yang notabene misalkannya bisnisnya sama, misalkannya jualan buah-buahan, nanti dengan yang penjual buah-buahan lagi saingannya, yang jualan sembako nanti saingannya dengan jualan sembako lagi, begitulah. Jadi bersyukur yang di rumah, banyak di rumah penghasilannya mengambil dari rumah, karena di luar sana itu sungguh luar biasa bunda. Ya, salah satunya adalah kita harus hati-hati karena di luar sana itu sekarang sudah merebak
orang-orang bisa hipnotis gitu. Aneh ya, pura-pura nanya alamat, ngasih kertas cuman tek, tek, langsung tahu-tahu melongo aja, diminta tas dikasih, diminta duit dikasih, diminta semua dikasih, ya enggak? Bahkan ada ojol yang apa namanya, dipesan taunya dihipnotis, sebentar ya pinjam dulu ke depan, taunya motornya udah nggak ada, nangis dia nangis setelah dia sadar, kejer ya, ternyata itu hipnotis, kan kasihan ya kan. Jadi berpesan nih kita semua mesti hatinya jangan kosong, kuncinya itu aja, kuncinya hati kita jangan kosong dari zikrullah. Kalau misalkan hatinya senantiasa zikir bun, itu insya Allah nggak bakalan kena, insya Allah nggak bakalan kena. Begitu, jangan kosong. Terima kasih. Terima kasih Bunda Wenda. I love you. Terima kasih Bun. Nah sebentar. Oh itu cerita tuyul, boleh ya? Saya cerita nih ya. Boleh. Ayo Bun. Absen dulu kopi. Kopi. Absen kopi. Siap, cerita tuyul. Oke. Tuyul second ya. Boleh. Kenapa nih? Jangan berpikir mau nuyul, aneh-aneh aja. Nah, boleh cerita boleh, tapi ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Nih, saya kasih tahu ya, kisah nyata ya. Kisah nyata tentang masalah tuyul second. Jadi dia beli tuyul. Apa sih beli tuyul itu kayak kalau kita mah di kuncennya gitu. Tahu kan tuyul itu konon katanya kan ada kuncennya kan. Umi kalau udah cerita lucu gitunya. Nah, segeran Bun, gerak absen heula gerak. Kopian. Pes segera kopi. Sesulit apapun jangan pernah, kirain di aplikasi, bukan. Sesulit apapun jangan pernah kita sampai merusak akidah kita. Sepedih apapun perjalanan hidup kita, jangan sampai menghalalkan segala cara. Terima kasih. Sesakit apapun, semenderita apapun kehidupan kita, jangan sampai merusak akidah kita. Gitu ya. Lebih baik hidup di dunia miskin tapi di akhirat masuk surga daripada hidup di dunia katanya senang cuman sebentar, di akhirat dikerebek kana neraka salalama-lamana abadan abada. Buat apa? Ya. Nah, ini saya mau menceritakan satu kisah, saya tidak sebut namanya, tapi wilayahnya di wilayah Banten. Saya tidak sebutkan nama kampung spesifiknya ya. Nah, 5 orang lagi kopian dulu. Kopian heula atuh Kopi. Kopian duyu. Mana kopinya? Kopian duyu. Esgren. Kopi dulu ya. 5 orang lagi sampai tuntas. 5 orang lagi. Bun, dengerin dulu Bun. Saya mau menceritakan, sebenarnya sih masih ada ikatan keluarga. Cerita yang pertama dulu. Nih ya, ambil pelajarannya. Jadi masih ada ikatan saudara, tapi jauh, saudaranya jauh. Ceritanya dia itu pengen sukses. Kemudian ada orang yang mengiming-iming, udah kamu naruh aja di sini modal, saya mau bekerja, ada proyek, katanya gitu kan, ada proyek. Kemudian dia pinjemnya itu 150 juta. Ini ambil pelajarannya ya, dari cerita yang saya sampaikan ambil pelajarannya. 150 juta. 150 juta itu Bun, 150 juta itu pinjemnya ke saya. Lah saya nggak tahu kalau uang yang dipinjam dari saya itu ternyata untuk ngemodalin proyek orang. Nah saya nggak tahu, cuman bilangnya ke saya ini ada proyek kerjaan kekurangan modal, nanti 2 bulan 3 bulanan nanti uang kembali dengan nanti bagi hasil kayak gitu ya.
Karena memang ada masih kerabat, masih ada ikatan keluarga, maksudnya masih ada saudara tapi jauh, ikatan familinya udah jauh gitu, tapi masih kerabat gitu. Saya kan percaya ya, masih saudara kan, saya percaya ya kan. Saya kasih tuh 150 juta ya kan. Nah, setelah itu Bun, betul si uang itu memang dipakai di proyek pembangunan, ada membangun ruko ya, membangun ruko memang ada, rukonya ada ya kan. Jadi sama siang orang nih, uangnya katanya buat ngebangun ini, saya kerja di sini dan lain sebagainya. Singkat cerita Bun, bulan yang pertama dia itu ngasih bagi hasil. Bulan pertama ngasih bagi hasil 20 jutaan ya kan. Kemudian bulan yang kedua ngasih lagi ya kan. Kan dia janjinya itu 3 bulan, setiap bulannya itu ada bagi hasil gitu. Nanti modal dikembalikan utuh. Nih ya, ambil pelajaran nih ya. Kemudian setelah itu nunggu yang 3 bulan ya kan. Nah, pas ditungguin 3 bulan Bun, nggak ada kabar. Didatanginlah ke proyeknya. Ternyata sama yang punya bangunannya itu, yang habis dikerjain itu udah selesai. Ditanya tuh sama yang pemilik rukonya itu, ini gimana yang kerjaan, ini kemana? Kata yang pemilik ruko itu, oh ini udah pulang. Terus pembayarannya gimana? Sudah lunas. Ini buktinya, sudah lunas. Ternyata kabur. Nih, ambil pelajarannya. Ternyata kabur. Singkat cerita nih, dah. Nah, saudara yang pinjam uang itu telepon terus sama saya, ya kan, telepon. Ji, wislah. Emang dia ngomong bahasa Jawa ya, karena waktu itu saya bukan rumah yang di sini, saya rumah yang di Serang ya kan. Kalau bahasa kitanya itu, Ji, di mana yang cepat kaya, katanya gitu. Lah, nggak tahu. Saya bilang nggak tahu. Emang kenapa? Dia tuh udah kayak mau nangis gitu tuh, udah kayak mau nangis. Cuman mau dikasih tahu ke saya, mungkin dia takut, ya, mungkin dia takut. Wislah, bahasanya tuh arep mati kek, arep apa kek. Ngomongnya emang orang Jawa ya. Mau mati kek, mau kayak gimana kek, udah terserah, kayak udah putus asa banget Bun. Itu nih hati-hati dengan orang yang seperti ini. Orang yang seperti ini kalau dipertemukan dengan orang yang membawa kepesugihan, ini bisa ngikut. Karena kondisinya terpressure, tertekan. Akhirnya saya langsung cecer. Kenapa? Ngomong jujur apa adanya. Ditipu. Lah, saya kan kena imbasnya. Ya kan? Lah, itu kan duit saya, ya kan? Cuman ya di perjanjiannya itu, ya saya nggak tahu menau, uang saya harus kembali dengan jangka waktu 3 bulan sesuai dengan perjanjian, ya kan? Perjanjian kerjasama. Dari situlah pelajaran yang harus diambil. Nggak usah percaya kepada siapapun, termasuk ke keluarga sendiri. Meskipun keluarga ini mau dia memang jujur, belum tentu dia itu tidak tertipu oleh orang lain. Kayak begitu. Terus sekarang gimana? Sekarang udah lunas. Pakai sawah, ada yang dijual kali asetnya. Ke saya mah. Cuman kan ini jadi ngedrop. Nah itu satu ya. Nah itu satu. Untungnya ini teh tidak dipertemukan dengan orang yang mau menyesatkan. Misalkan yang taruh dibawa ke Gunung Kawi gitu tuh. Untungnya, ya kan, untungnya. Nggak tahu itu kalau misalkan dalam kondisi seperti itu, orang yang kondisi tertipu, mending tertipunya uang sendiri. Yang lebih dahsyat itu tertipu pakai uang orang. Harus double kan, bebannya double ya kan. Orang yang seperti ini dalam kondisi terpressure, itu kalau misalnya ketemu sama orang yang mau menjerumuskan, itu bisa terjerumus. Itu satu. Udah ya, singkat cerita nih. Yang ini udah tutup lawang sigotaka, nggak ada urusan dengan tuyul, nggak ada urusan. Cuman saya mau ngasih tahu, kalau di sini yang hadir di sini, misalkannya mau melakukan usaha apapun itu, lebih baik sendiri. Gak usah yang namanya join, percaya deh, seriusan. Itu udah kita join deh, kita kerjanya bareng-bareng. Misalkan yang satu punya modal, yang satu punya kerjaan gitu ya, bareng-bareng. Sudah di perjanjiannya, janjinya kalau misalkan untung kan bagi 2 ya. Itu tentu itu, kalau sudah dijalani, kemudian misalkan ya proyeknya jalan, kemudian dapat untung gede, Bun,
orang bisa berjanji manis ketika tidak melihat uang langsung di depan dia. Tetapi seseorang itu bisa berubah ketika melihat uang di depan mata. Yang tadinya misalkannya harusnya misalkannya dibagi dua, karena keuntungan ada di depan mata nih, misalkan ada 100 juta, ya kan? Harusnya misalkan 50 juta, dikarenakan uangnya ada di depan mata, itu bisa berbohong. Dia bilang aja, bisa aja, oh ini untungnya 50 juta, nanti 50 juta kita bagi dua ya, 2,5 juta. Padahal untungnya 100 juta. Seperti itu. Jadi saya tidak pernah, perasaan saya nih ya, dalam perjalanan kehidupan saya nih, yang saya udah malang melintang di dunia persilatan ini ya Bunda ya, saya tidak pernah menemukan yang namanya kerjasama join itu sampai abadan abada selama-lamanya, pada jujur, pada baik, rukun-rukun, gak ada. Mesti salah satunya ada korupsi, mesti salah satunya melencengkan keuangan dan lain sebagainya. Enggak bulus deh pokoknya mah, seriusan. Nah, jadi pelajarannya itu adalah nih, kalau kita punya usaha sesuai dengan kemampuan kita aja, apapun itu. Kalau misalkan kita mau kerja, mau usaha, mau bisnis, semampu kita aja. Kalau kita punya modal 1 juta umpama, maka lakukan usaha dengan modal segitu. Gak usah memaksakan diri sampai kita ngutang ke bank, bebek belur nanti nyicilnya, ya kan? Ujung-ujungnya nanti stres sendiri, ya kan? Kemudian kalau misalkan kita punya modal 10 juta, lakukan usaha yang modalnya 10 juta. Gak usah yang neko-neko. Kita hitung-hitungnya dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 0. Bukan dari 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bukan begitu. Itu namanya ngacelok. Takut gak kuat ngacelok itu raga nyeri. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah kisah pelajaran. Bukan dongeng, kisah. Pelajaran. Jangan pernah percaya yang namanya kerjasama. Satu lagi saya mau mengingatkan, jangan percaya dengan investasi yang badan lembaganya itu tidak legal. Ini oh ya udah sini menanam ini investasi nanti 10 juta, nanti setiap bulan 1 juta umpama. Atau dimisalkannya, ayo kesinilah 100 juta ini, 100 juta ya, nanti setiap bulannya dapat 10 juta loh, uangnya utuh, percaya leh. Bohong Bun. Kalaupun dimisalkannya itu benar ya, kita naruh misalkan 100 juta, kemudian nih sebulan 10 juta, paling 3 bulan Bun, kesananya ngilang. Tahu tidak yang 3 bulan ini, itu uangnya dari punya uang kita juga. Saya kasih contoh, misalkannya ada orang yang mengiming-imingi, udah investasi aja 100 juta ke sini, nanti setiap bulan dikasih misalkannya 1 juta. Kalau misalkannya 10 juta, kalau 100 juta nanti dikasih 10 juta. Uang cuma-cuma. Nanti modalnya tetap ada, dimisalkan. Naruh misalkan kita tergiur dengan janji-janji manis, ya kan? Naruh kita misalkan 100 juta. Bulan pertama 10 juta. Tahu tidak? Itu uang dari kita. Yang 100 juta yang kita kasih itu loh. Sebulan misalkan 10 juta. 2 bulan yang pertama 10 juta. 3 bulan lagi mulai rada talik ulur. Nah, dibayar tetap dia, dibayar. Keempatnya kabur. Jadi yang kembali 30 juta itu dari uang kita sendiri. Yang sisa 70 dia bawa kabur. Itu satu ya. Jadi dengerin dulu, tidak ada yang kayak instan itu, no. Enggak ada. Jangan mudah percaya. Itu ya. Kemudian berikutnya. Jangan pernah percaya dengan orang yang bisa mengadakan uang. Bullshit itu. Udah kesini, ayo taruh dulu uang, nanti berlipat ganda, Bun. Logika dipakai, Bun. Kalaupun misalkan ada orang yang bisa menggandakan uang, daripada ngajak orang-orang, atau lebih baik uang sendiri aja yang digandakan biar banyak. Tuh, orang lain gak usah dikasih tahu. Ya, bener nggak? Nih, seumpama saya punya ilmu bisa menggandakan uang. Saya nggak akan bilang-bilang sama Bunda, saya gandakan aja uang sendiri biar banyak saya sendiri, bener nggak? Secara logika, ngapain coba mesti ngegandain uang orang? Atau uang sendiri aja biar banyak, orang-orang jangan dikasih tahu, ya kan? Atau misalkannya ada orang yang bisa nyulap dedaunan berubah jadi duit. Misal ini contoh,
ayo ke sini, ini ada daun, nanti dimasukin kotak dulu, nanti keluar duit. Kalaupun dimisalkannya itu kita bisa punya ilmunya, misalkannya punya ilmu, si daun berubah menjadi duit, ngapain harus dikasih tahu ke orang? Pergi agak ke hutan, ambil daun sebanyak-banyaknya, disulap semua jadi duit sendiri, ya kan? Jadi sing logika aja. Kemudian didengerin dulu ya. Takutnya stres nih, takutnya stres masalah perduitan. Yang berikutnya, jangan pernah percaya dengan kata instan. Nih, silakan amalkan amalan ini. Nanti akan cepat menjadi kaya raya. Hei, amalan itu kita bukan nyopang. Tete orang teh bukan pesugihan. Masa kita misalkannya masalah kita yang bertahun-tahun selesai cuma seminggu cuman karena dikir sesuatu. Aing mah percaya. Apakah Allah tidak bisa mengijabah doa sehari 2 hari atau seminggu? Allah itu maha kuasa, tapi kita itu harus ngaca. Emang kita itu siapa? Bukan sekelas waliullah, dosana seabreg-abreg, terus pengen punya doa langsung mustajabah. Arek nyaingan waliullah, matana dipakai maksiat, hidungna pakai maksiat, celina pakai maksiat, mulut pakai maksiat, tangan pakai maksiat, beutengna dieusi ku barang-barang subhat, barang-barang haram. Tiba-tiba hayang ngadoa cepet dijabah di mana hordeng. Salat barolong, puasa Ramadan masih bolong. Salat balolong dan di kodoan, puasa Ramadan teh di kodoan, tengartikan afidyah, tiba-tiba hayang mustajabah doa. Langsung ngadoa langsung dijabah. Emang di teh sekelas malaikat apa? Jadi sing real, apakah amalan itu bisa? Apakah amalan itu bisa misalkannya mengabulkan doa kita? Kenapa tidak bisa? Tapi berproses. Tidak seperti kita ngegigit cabe mah nyang langsung pedes. Lah ini doa. Emang Allah nggak sanggup langsung mengijabah doa seketika? Allah itu maha sanggup. Tapi kita itu harus lihat diri. Emang siapa kita? Emang kitanya Nabi Isa alaihissalam ketika meminta makanan langsung turun dari langit. Atau Nabi Isa membersihin dosa-dosa laki orang. Maaf ngomong sesa ayam sesa entognya. Naon cenah sesa ayam sesa entog. Atuh eta pan ketemu jeung lalaki casalaman leungeun. Sama laki-laki sama perempuan cipika-cipiki kan udah tahu itu haram tidak boleh, ya kan? Curhat-curhatan sama lain jenis, sekali kenalan di medsos pacaran sampai jam 3 subuh. I love you be, I miss you, I love you, I miss you, I love you. Oh, nu diomongkeun tahu-tahu sampai jam 3 subuh, coba bayangkeun. Isuk-isuk mah di junub. Nah, terus kemudian pengen mustajabah doa, sing boga kaisin kana laleur. Tuh hirup di alam dunia kudu buka kaisin hirup mah itu kira-kira ada di dia. Saya nih di sini nih ayah nih, saya tidak sebutkan nama ya, tapi ada yang single kenalan di medsos, terus udah gitu langsung ya ite I love you, popogohan di handphone doang. Kita teleponan sampai jam 12, sampai jam 1. Apa yang dibicarakan? Bu, ceritanya balik deh. Tapi ceritanya muter-muter. Ente penting teh ya, ente penting. I love you, be. Aing mandi, be. La ilaha illallah. Kemudian ketika diuji ku Allah langsung pengen dijabah, itu bukan izin. Cek malaikat dia bagi maksiat. Hayang ado langsung diijabah liar kena huntu gitu kan ya gitunya. Nah iya ngaku deh iya ayah di nomor buka kaboga dina online terus geus gitunya kenalan di medsos, pacaran di medsos, putus di medsos, tedahar saminggu nyambung si mah curi menderita. Dia tidak seperti awal, dia selalu bilang sayang dan I love you. Sekarang hilang tanpa kabar. Pasti tanya, emang Bunda kapan ketemunya? Tidak pernah ketemu. Di handphone doang. La ilaha illallah. Tapi uang saya udah banyak keluar. La ilaha illallah. Aduh, aing madat. Eta marana si sarwiti. Itunya. Sarwiti eta marana. Saha? Nu seuri ngarasana. Ayo geran.
Nusuri eta kalau mangarasan main ngalaman isin pan, bijakan kurang isin pan. Isin mah. Ngan teu disebutkeun bae gue arana ya. Sebutkeun tah arana sebutkeun. Teu disebutkeun bae ku saya arana. Geus lah. Nih, itu mah kenalan di medsos. Baik laki-laki ataupun perempuan. Saya hanya mengingat saja, jangan langsung tergiur dengan foto di medsos. Sing percaya lah eta foto-foto di profilnya, foto-foto di profil eta gaeulis mulus, eta teh filternya sing percaya deh. Itu laki-laki nanya mani mulus, mani keren, mani gagah, aduh. Kok jadi katinya aska panggih doang kobo kabur. Banyak kan? Geus pokoknya mah urang hidup dalam dunia nuril. Oke, real. Aduh, aing heueuh nya. Ieu mah dipoto kan langsing, nya kan? Pas katimu beutengna gendut. Ih, jago goreng make sendal jangkung jasa kan akan pendeknya. Aduh, beneran deh. Sampai balik deui eta, itu kan jangan sampai terjadi begitu ya, Bun ya. Emang sungguh luar biasanya, iya teh. Medsos teh emang sungguh luar biasa. Nah itu ya, pelajaran satu. Jangan mudah percaya sama orang, Bun. Termasuk sama keluarga. Untuk urusan duit. Bun. Urusan duit mah, Bun. Ya. Beneran, Bun. Jangan percaya deh. Termasuk sama keluarga sendiri. Beneran. Ih, kakak adik aja bisa berantem masalah duit. Seayah seibu, ya kan? Saudara juga sama, apalagi sama orang lain yang ada ikatan darah, ya kan? Gak usah lah. Kalau misalkan ada bunda mau usaha, usahalah lakukan dengan modal yang dimiliki. Semampunya aja sesuai dengan kemampuan kita, ya kan? Urusan uang itu sensitif loh, Bun. Sensitif, sangat sensitif. Beneran. Kayak orang dimisalkannya, pinjem uang ke kita ya. Terus sama kita tidak dipinjemin. Dia nanti ngemusuhin kita loh. Masalahnya masalah duit kan. Ngemusuhin sama kita kan ya. Kalaupun kita kasih, Bun, kemudian dia tidak bisa bayar. Sama, Bun. Dia juga musuhan juga. Gak mau ketemu juga. Sama. Lebih baik yang mana? Lebih baik jangan dipinjemin, bodo amat. Minimal uang kita selamat. Daripada kita udah nolongin, atau dimusuhin juga. Udah nolongin, dipinjemin, dimarahin lagi. Aduh, pas sekali ditagi, wah kitanya dimaki-maki. Padahal kan kita kan nagih kan, ngambil hak kita ya kan? Ya kan? Iya. Duit sensitif loh, Bun. Sangat sensitif beneran deh. Iya. Suami istri juga sama sensitif masalah duit mah. Sama orang tua, anak dengan orang tua. Itu banyak kisah-kisah yang orang tua bisa kan anaknya jadi ngelunjak, yang bisa melakukan hal apapun karena masalah duit, keinginan yang tidak dicapai, ya kan? Banyak kejadian sekarang duit betapa sensitif, ya. Dan dalam mendapatkannya pun harus yang logika, harus yang real. Sekarang begini, untuk penyemangat ya, untuk penyemangat. Kalau kita pengen uang banyak, kita usaha, betul kan? Betul. Kan kita mah makomnya makom kasat, ya. Jadi usaha. Tetapi Bun, usaha itu harus dibarengi dengan usoli. Ibadahnya kudu dibarengan. Buat apa? Supaya dilancarkan, dimudahkan, dihasilkan maksud. Jadi sing kuat, doa itu diumpamakan seperti bensin. Usaha itu seperti mobil, hajar sama bensin full tank supaya mobil itu gitu, ya kan? Supaya mobil langsung cepet gitu karena bensinnya full, karena doanya kuat. Nah, usaha dibarengi dengan usoli. Yang betul seperti itu. Kalau kita cuman mengandalkan usaha doang, tanpa kita membentengi diri kita atau mempersiapkan bensin yang kuat nih, doa dengan ibadah kita kepada Allah itu kan, itu disebut dengan orang yang sombong, menganggap bahwa dia mencari duit dengan tenaganya dia, ya kan? Sombong. Orang usaha tanpa berdoa itu sombong. Begitupun sebaliknya, Bun. Orang berdoa aja, dikir aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
setiap malam. Tapi nggak mau usah, beri benteng. Pan belum di akhirat, belum di alam barzah, belum. Kita tuh masih hidup di dunia, masih butuh makan. Ibadah kudu dibarengan jeung usaha. Nyage eta ibadah si bensin. Ari eueuh mobilan kumaha? Bensinnya loba no. Bensinnya banyak nih, doanya banyak ya kan? Ibadahnya kuat nih, berdrum-drum. Rum. Tapi nggak punya mobil, gimana jalannya? Ini umpama mobil itu seperti usahanya, ikhtiarnya. Bensin seperti kekuatan doanya. Punya mobil nggak dibensinin, gak akan jalan. Punya bensin gak ada mobilnya, sama aja. Jadi kudu kumaha, kudu seimbang. Usahanya dijalanin, doanya dihajar. Nah, itu seimbang set gitu. Ulah iya mak, dikir ini aja ya, nanti kayak nanya. Di mana? Kan kita tuh harus numpangkeun syariat karena hakikat. Urang teh lain malaikat. Urang teh bukan nabi. Langsung ngomong, ya Allah turunkan emas dari langit. Diturunkan dia sakarung ninggang kana hulu ngadon kapae. Nya, kita tuh bukan makom tajrid. Urang mah makom kasab. Jadi urang teh kudu dibarengan. Dua-duanya kita itu harus balance. Usahanya harus jalan, ikhtiarnya berdoanya harus jalan. Doanya nih. Jadi seumpama mobil, bensinnya kuat. Itu dagang ke, usaha ke, kerja ke, tapi ibadahna ulah dikendoran, ulah beja-beja. No, ulah beja-beja. Teu kudu ngomong ka batur gini. Ih tahu tidak ya? Aku semalam habis dikir ya Latif 10.000 kali. Sekarang aku dagang. Atuh leungit dia pahalana kitu mah. Jangan bilang-bilang. Ini ngomong ke teman-temannya. Aku sedang puasa. Puasa apa? Menarik dunia. Ditarikan ke manena. Emang kuat? Ditarik pakai naon? Kayak untuk ribu. Maksudnya amalan-amalan yang spesial itu harus dirahasiakan seperti permata. Seperti kita punya berlian. Tidak akan mungkin berlian sama kita dialung-alungkeun kieu. Nih, aku punya berlian nih ke orang-orang. Justru nanti orang jadi nggak percaya. Ngebohong si eta mah. Kan kalau yang asli kan nggak mungkin dipamer-pamerin kayak begitu ya kan? Itu sama seperti ketika kita punya amalan. Gak usah banyak orang tahu. Cukup antara kita dengan Allah yang tahu. Itu baru keren ya kan? Iyalah. Iya mah karena puasa iya. Aku sudah puasa. Aku sudah dikir ya Allah. Tapi kenapa jualanku masih sepi? Dia mah sok dikir kana huntu aing. Atuh sih sama kakarak dikir saminggu 2 minggu langsung yang jadi kaya raya. Atuh namun gitu cara menjelma dikir bae ulah usaha. Cenah kaya raya enging jereng. Dikir langsung istana jereng. Aing dak aing mah tetap bun. Kita logikanya tetap dipakai. Akalnya tetap dipakai, ikhtiar tetap jalan, kasab atau usaha tetap jalan, doanya diperkuat, begitu bun. Gak apa-apa, usahanya sederhana, doa anak kenceng bun, doa anak kenceng. Seumpama motor, mungkin itu si motor balap motornya kenceng ya, bensinnya kenceng bun. Meskipun usahanya gagah, diumpamakan mobilnya mewah, bensinnya seeutik, atuh sedikit pae, ya kan? Jadi ikhtiar dalam menjemput rizki, dalam menjemput rizki nggak apa-apa sederhana juga, tapi bensinan dipersiapkan kencang, gitu bunda. Begitu nanti sama Allahnya dibukakan jalan dari sini begitu. Tapi tetap kita teh kudu ikhtiar nyareatna, tetap harus numpangkeun syariat karena hakikat. Syariat boga urang, hakikat boga Allah. Gitu nya. Jangan juga begini, mentang-mentang orang yang ngajak dikir nggak boleh dagang, sarwiti dia marana. Oh ternyata dia dikir, dia ceramah, ternyata dia juga dagang. Apa urusannya? Atuh tunana kalau dagang mah dagang. Itu jadi masalah daripada nipu batur. Nah begitunya. Atuh nggak apa-apa, kan jualan mahal untuk batu nurbun gofur.
Jualan itu halal. Dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya Bun, itu Kanjeng Nabi waktu dagang itu sebenarnya tidak butuh masalah duit, tetapi itu butuh untuk contoh umat-umatnya. Tah, pintu rezeki salah satunya dagang. Kayak gitu. Nah, udah ya. Babi itu udah selesai ya, selesai nih. Jadi kudu kumaha, sing semangat ikhtiarna, gak apa-apa. Gak usah bingung. Nih, kita ikhtiar itu gak mesti juga ngikutin orang, Bun. Karena kita itu memiliki skill berbeda-beda, kemampuan berbeda-beda, ya kan? Gak mesti sama dengan orang lain dalam cara ikhtiar kita. Lakukan aja apa yang kita bisa, ya kan? Karena Allah itu tidak membebani hambanya. Apa yang kita lakukan berarti memang itu yang kita bisa, ya kan? Dan Allah nanti yang memberikannya. Karena kita itu bukan disuruh mencari rizki, menjemput. Rizki udah ditentukan sama Allah, udah. Kita tuh udah punya ukuran-ukurannya. Tetapi kan harus dijemput. Nah, jadi kita itu bukan mencari rizki, tapi menjemput rizki. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Tapi yang harus diperhebat adalah amalan ibadahnya, deketin sang maha pemilik alam kehidupan. Siapa? Allah. Deketin Allahnya. Nah gitu. Ya, dengan cara apa? Sholat 5 waktu jangan ditinggalin. Bisa melakukan puasa Senin Kamis. Pikirnya, tadarusnya, jalanin semuanya. Tunggu. Insya Allah pasti kelelahan kita, capek kita, derita kita, kesedihan kita, kelelahan kita, semua nanti dikasih upah sama Allah. Ingat, Allah itu memberikan upah kepada hambanya sesuai dengan jerih payahnya. Jangan disamakan orang yang menderitanya sedikit kok hadiahnya bisa gede. Nggak bisa seperti itu. Semakin besar ujian yang diterima, semakin dahsyat masalah yang dia terima, semakin dia rintangan dan tantangannya semakin banyak yang Allah berikan, semakin besar pula nanti hadiah yang akan Allah kasih ke dia. Begitu. Jadi nggak mungkin anak SD lulus SD, misalkan pelajaran SD, kemudian hadiahnya piala SMA, itu nggak mungkin. Disesuaikan. Buruh sesuai jeung kacapenya. Buruh upah ulah buruh ge inget kana jelema. Gitu ya. Jadi sing semangat. Apakah penderitaan itu dikarenakan lelah tenaga dalam mencari rezeki? Bukan, Bun, bukan itu saja. Salah satunya itu, termasuk ketika kita menghadapi ujian yang Allah berikan untuk kita, itu pun sama perjuangan kita. Kalau kita lulus, nanti Allah kasih hadiah yang istimewa. Tapi kalau dimisalkan yang gak lulus, azab Allah lebih pedih. La in syakartum la azinanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita senantiasa bersyukur dan tetap husnudzon, maka nikmat Allah nanti akan ditambah-tambahkan. Tetapi kalau kita kufur nikmat, maka azab Allah lebih pedih, menyakitkan, menyedihkan. Jadi kudu kumaha, tarima aja. Karena sesungguhnya ibadah yang paling tertinggi itu bukan zikir. Ibadah tertinggi itu bukan sholat. Ibadah tertinggi itu bukan sedekah. Ibadah tertinggi bukan haji. Ibadah tertinggi bukan kurban. Ibadah tertinggi adalah ridho dengan segala keputusan takdir yang Allah berikan untuk kita. Apapun itu sing ditarima. Entau ngarasula. Itu. Tarima wae teu nanaon. Sing yakin. Tapi kan ieu teu kuat. Allah enggak pernah dolim sama umatnya, sama hambanya. Tidak pernah dolim, tidak pernah menyakiti. Karena setiap ujian yang Allah berikan senantiasa sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi si A kemampuannya segini, diujinya segitu. Si B kemampuannya misalkan 50%, diujinya 50%. Si C kemampuannya 100%, diuji dengan 100%. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Gitu. Jadi sekarang yang menderita, emang kita itu udah dianggap kuat. Allah aja yakin kita kuat, masa kitanya lemah, ya nggak? Nah,
Jadi sekarang yang menghadapi ujian, apapun itu, ujian itu banyak. Diuji yang rumah tangga lama, belum punya anak. Ada yang diuji belum punya pasangan hidup. Ada yang diuji penyakit. Ada yang diuji sudah rumah tangga tapi mertuanya galak. Ada yang diuji udah rumah tangga tapi orang tuanya morotin. Ini umpama. Ada yang diuji belum punya rumah. Ada yang diuji punya rumah tetapi tetangganya zalim. Ada yang diuji ekonomi sulit. Ada yang diuji ekonominya banyak, kaya raya, tapi di ujiannya orang ketiga terjadi perselingkuhan. Ada yang komplit deh. Komplit. Kenapa bisa seperti itu? Apakah setiap orang itu dapat ujian? Setiap orang yang beriman pasti diuji. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Jangan pernah berkata aku beriman kepadamu ya Allah. Kata Allah, jangan pernah bilang aku beriman kecuali diuji terlebih dahulu. Seseorang itu tidak dikatakan beriman kepada Allah kalau belum diuji dulu. Jadi semakin kuat iman kita, semakin dahsyat ujian yang akan Allah berikan untuk kita. Oh, takut sekali. Itu teh ngetes. Kita itu bener enggak? Itu ku Allah teh orang teh dites. Bener tuh si beriman ke aing. Dites. Jangan sampai goyah. Jangan sampai diuji kekurangan materi sehingga langsung membeli tuyul second. Kembali dengan tuyul. Ya. Nih, sekarang kisah lagi ya. Oh ya, saya ceritakan nih. Sekilas nih cerita ya, nggak apa-apa. Jangan sebutin dak. Nah, terima kasih. Pras, terima kasih. Nah ini nih, Pras nih, anak bujang. Pras ini bujangan. Uus Kusnadi bujangan juga. Pras itu 27 tahun. Dia bujangan. Uus Kusnadi itu 45 tahun. Dia pun bujangan. Dua-duanya pengen nikah. Kalau misalkannya mau mencari jodoh, so kenalan aja masing-masing di situlah ya. Nah, Pras itu murid saya. Dia sudah mengamalkan 2 amalan, Hizbul Mubarak dengan surat Waqiah. Keren. Anak bujang keren. Anak bujang saya yang satu udah nikah. Muhammad Teguh udah nikah. Hamil sekarang istrinya. Saya terharu dari pertama. Bun, tatap layar. Astagfirullahaladzim. Tatap layar, Bun, ada verifikasi nih. Aduh. Ada verifikasi. Oh, ada verifikasi, Bun. Tatap layar, Bun. Tatap layar, ada verifikasi, ya kan? Saya terharu, tahu nih orangnya apa nonton apa enggak ya. Muhammad Teguh itu, Bun. Dia ijazah sama saya itu. Kondisi bujangan. Lagi mencari jodoh. Ijazahnya dia itu sholawat qamarul wujud. Untuk membuka aura, untuk pengen cepat-cepat jodoh. Gak lama, Bun, kemudian yang ngirimkan 2 perempuan. Umi tolong pilihkan. Lah, saya jadi bingung ya kan. Kenapa saya harus milih? Saya tidak memilihkan. Cuman saya jelaskan. Yang ini, yang ini. Terserah memilih yang mana ya kan. Sudah nikah, Bun. Setelah itu sekarang istri lagi hamil. Seneng saya. Ternyata saya punya anak bujangan ada 2. Yang satunya Pras. Yang ini Pras. Pras. Anak bujangan juga. Kalau Muhammad Teguh itu usia berapa ya? 28 deh. 24 25 ya Muhammad Teguh teh. Udah kerja, dia udah beres kuliahnya. Anak soleh, anak baik ya. Nah, sekarang ada lagi anak baik nih, anak saya. Namanya Pras. Pras itu usia 27. Dia sedang berjuang ngumpulin duit. Jadi tulang punggung keluarga. Salut saya. Keren, ya kan? Seneng. Ternyata ijazahnya, lah ibu-ibu yang belum ijazah kalah sama Pras. Pras itu ijazahnya surat Waqiah. Tiap subuh dia ngaji. Keren tak? Keren. Bun, kalau nini aki-aki beramal banyak, wajar. Kasarna tereh paeh, maaf kasarnanya. Tereh kembali kepada Allah, rek naon dinu di pikiran. Yang keren itu adalah anak muda yang dekat dengan Allah. Keren. Oh iya, ibadah kalau aki-aki sering berjamaah ke masjid atuh eta mah wajar. Aki-aki rek mana deui ya kan?
Yang keren itu adalah anak muda yang selalu berjamaah. Tanu keren. Keren, gitu Bun. Nyalah. Gitu. Jangan sampai nini yang ada di sini. Jangan apa Bunda ya. Jangan sampai bunda-bunda yang ada di sini, apalagi usianya sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun gak punya amalan khusus. Minimal punya amalan khusus. Hiji mah amalan anu bersanad, anu aya guruan. Yang ada gurunya. Minimal punya satu mah. Usia 40 tahun, 50 genep-puluhannya minimal harus didawamkan amalannya. Maaf ya, dengerin dulu, nggak apa-apa ini. Misalkan ada orang yang usianya 60 tahunan, kemudian mau mendawamkan surat Waqiah. Salah satu fadilah atau keutamaan dari mendawamkan surat Waqiah itu adalah untuk menjembarkan rizki. Dimudahkan tina segala kehidupan anak. Terus berpikir gini, lah saya kan udah tua, sebentar lagi nggak ada. Jangan berpikir seperti itu. Karena masih punya anak keturunan. Upah itu tetap akan Allah kasih. Meskipun misalkannya bunda nih yang mengamalkan ini tak sempat memetik buahnya, tak sempat memetik hasilnya. Karena misalkan sudah dipotong dengan ajal, percayalah, upah itu akan tetap Allah turunkan ke anak cucu. Begitu. Itu beneran Bun. Bisa jadi hidup kita yang sekarang kita rada-rada muda, atau misalkan kita dalam kondisi kita lagi kepepet atau lagi ada dalam masalah, kemudian tiba-tiba ada orang yang tidak kita kenal dengan lillahi ta'ala menolong kita tanpa pamrih. Itu bisa jadi balasan dari orang tua kita zaman dahulu pernah berbuat baik kepada orang lain, dibalas ke anak cucunya. Jadi nggak ada yang sia-sia Bun. Misalkan nih kakek buyut kita yang sudah almarhum, yang udah lama almarhum, dulu semasa hidupnya dia itu pernah menolong orang tanpa pamrih, kemudian belum sempat Allah memberikan balasan atas kebaikan yang dia lakukan, udah almarhum, udah kembali, udah ditutup oleh ajal. Maka percayalah, kebaikan yang dilakukan oleh kakek buyut kita itu tetap nanti akan Allah balas melalui keturunan-keturunannya. Kisahnya ini soheh Bun. Ini kisah nyata. Sedikit aja ya, saya kisahkan kembali perjalanan Nabi waktu Nabi Musa bertanya kepada Allah, meminta keadilan Allah itu letaknya di mana. Kemudian singkat cerita, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk ke sebuah gua yang di gua itu ada sebuah sungai. Kemudian singkat cerita Nabi Musa di situ ke tempat itu, ke gua, diperintahkan oleh Allah supaya bersembunyi di gua, hanya mengintip aja di dalam gua, saksikan apa yang akan terjadi. Singkat cerita kemudian ada seseorang dengan berpakaian gagah memakai kuda, kemudian istirahat di sungai itu, kemudian bersih-bersih, kemudian berwudu, kemudian sholat. Seseorang yang gagah itu, dan seseorang itu membawa emas. Kemudian setelah itu udah beres sholat, si orang ini yang berkuda yang pakai baju gagah ini pergi. Dia lupa emasnya ketinggalan di sungai itu, ketinggalan. Kemudian ada anak kecil datang ke sungai itu. Si anak kecil ke sungai itu melihat ada emas dibawa sama anak kecil. Nabi Musa melihat terus itu dari balik gua, mengintip dari gua itu, ngintip karena memang diperintah sama Allah untuk ngintip, untuk melihat apa yang terjadi. Kemudian si anak kecil datang, dia juga sama, dia mandi di sungai itu, melihat ada sekantong emas dibawa sama si anak kecil. Di tengah perjalanan si yang berkuda ini baru sadar bahwa emas yang ada di kantongnya itu ketinggalan. Kemudian dia balik lagi. Nah, di sungai ini kemudian datang ada bapak-bapak yang tidak melihat, picek, buta, nggak bisa melihat. Ada di sungai itu anak kecil yang tadi udah pergi. Kemudian ada bapak-bapak datang. Tak lama kemudian ada orang yang berkuda itu nanya ke si bapak-bapak ini, kamu apakah melihat sekantong emas di sini? Kata si bapak-bapak ini, saya tidak bisa melihat Tuan, mata saya buta. Nah, tetapi tetap aja ini si marah ini, si laki-laki yang berkuda ini, karena menganggap tidak ada lagi orang lain di situ, cuman dia doang, berarti dia mencuri. Meskipun si yang buta ini bilang, saya tidak mencuri, saya tidak bisa melihat bagaimana saya mencuri, ya kan? Tetap apa yang terjadi? Dibunuh si bapak-bapak yang picak itu.
Nabi Musa di balik gua itu kaget. Kok bisa? Ya kan, dia memang tidak bersalah, tapi kan diperintahkan oleh Allah untuk diam saja, tetap harus menyaksikan sampai gimana nih kisahnya, ya kan. Kemudian setelah itu si bapak-bapak yang bijak itu dibunuh, udah selesai ya. Kemudian itu si pergi, si ininya, si yang berkudanya itu pergi, ya kan. Setelah membunuh si bapak-bapak ini, Nabi Musa di situ ngejerit sampai dia lemas badannya. Padahal Nabi Musa kan menyaksikan dari perjalanan awalnya. Kemudian Allah memerintahkan kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menjelaskan itu semua. Ternyata laki-laki yang dibunuh oleh si bapak tua yang matanya buta, yang dibunuh oleh si gagah yang pakai kuda yang berpakaian gagah itu, dulu si yang mata buta ini membunuh bapaknya dia. Bapak si yang pakai baju jubah ini, yang pakai pakaian keren nih, yang ketinggalan emasnya, ya kan? Dan emas yang diambil oleh si anak ini, ternyata ini adalah milik bapaknya yang dirampas oleh bapak yang berkuda. Tuh, dijelaskan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Musa. Barulah Nabi Musa begitu, oh ternyata begitu keadilan Allah. Allah itu maha adil. Kita berbuat baik nih kepada seseorang. Misalkan orang itu tidak imbal balik berbuat balik lagi ke kita, tidak berbuat baik lagi ke kita. Gak usah khawatir, Bun. Suatu saat nanti tetap kebaikan itu akan Allah balas melalui orang lain yang kita tidak diketahui, yang itu adalah skenario-nya Allah. Ketika kita misalkan berbuat baik, misalkan kita menolong orang yang dia dalam kesulitan, dalam kesusahan, kita tolong. Kemudian orang yang kita tolong itu tidak tahu terima kasih, dan juga dia tidak bilang terima kasih, ya kan? Misalkan gitu. Gak usah kita sedih. Suatu saat, Bun, nanti kalau kita dalam kesulitan, biasanya nanti Allah akan kirimkan orang yang lillahi ta'ala menolong kita tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Padahal bisa jadi orang yang dihadirkan oleh Allah menolong kita itu adalah buah dari kebaikan yang kita lakukan. Begitupun kita dalam berbuat dolim kepada orang lain. Kalau kita berbuat dolim kepada seseorang, meskipun orang ini tidak membalas, Bun, yakin bahwa suatu saat Allah akan membalas kedoliman kita melalui orang lain. Percaya deh. Disebutnya apa? Tabur tuai. Siapapun yang melakukan kebaikan akan kembali ke dia. Dan siapapun yang melakukan kejahatan akan kembali kepada dia. Soheh, Bun, gak usah khawatir. Jadi kudu kumaha kuari. Jadi fokus saja ke diri sendiri supaya kita itu berbuat baik. Kita itu jangan berpikir kita sudah berbuat baik kepada si A, B, C, D, E, F, tapi kok dia tidak berbuat lagi sama kita. Itu namanya tidak ridho, tidak ikhlas. Berarti itu mah pamrih. Itu berarti pamrih. Kita misalkan ngasih makanan, kemudian kita misalkan ngasih uang atau kita nolong orang, terus kita tidak dihargai sama orang yang kita tolong. Kita mengatakan bahwa kayak nolongin guguk kejepit, ya kan? Udah ditolong tapi gigit, misalkan gitu ya. Gak usah berpikir ke situ. Udah lillahi ta'ala aja, itu mah urusan Allah. Guys, gitu, Be. Gitu, Bun. Kalau kita nyakitin orang yang kita sakitin tidak membalas, suatu saat kita akan disakitin sama orang lain. Percaya deh, Bun. Yakin ya, tak? Dan itu waktunya memang gak instan. Lama sekali. Tapi yakin, Bun, balasan dari Allah itu menyedihkan, pedih. Makanya kalau kita misalkan didolim sama orang, gak usah kita yang balas, rugi. Kenapa? Kita menyerinya sedikit kalau kita yang balas. Biarkan Allah yang membalas. Karena balasan Allah itu lebih menyakitkan, dan balasan Allah itu susah obatnya. Saya kasih contoh. Di sebuah keluarga, misalkan ada salah satu orang yang serakah banget sama harta. Misalkan di sebuah keluarga, anaknya banyak, tapi ada salah satu orang yang serakah banget sama si harta warisan. Misalkan orang tuanya udah meninggal, kemudian hartanya dikuasain sama dia tuh. Habis pakai ini. Pokoknya ngabiskeun pakaya kolot beh, bahasa kasarnya ya, ngabisin harta orang tua. Percaya le, Bun, itu menjelang usia udah tuanya, menjelang dia mau meninggalnya, biasanya kena penyakit yang sulit obatnya, gak bisa diobatin pakai ini gak sembuh, bawa ke sini gak sembuh, gak sembuh. Eta anu disebut dengan kabendon. Tahu kabendon? Kawalat. Dikirana itu banyak. Dan satu lagi, orang yang serakah dengan harta warisan hidupnya tidak akan mungkin makmur subur jaya gitu, nggak mungkin, mustahil.
Dikiranya emang harta warisan gak bahaya? Buset deh, bahaya bun. Harta warisan bahaya bun. Makanya nih, kalaupun misalkan ada orang tua, saking bahayanya nih ya, saking bahayanya, kalaupun misalkan ada orang tua, sebelum dia meninggal, orang tua ngomong gini, misalkan ke anak-anaknya ada laki-laki, ada perempuan, udahlah diratain aja warisannya. Nggak bisa. Jangan suka merubah-rubah hukum Allah. Meskipun orang tua sudah berwasiat seperti itu, tetap itu wasiatnya gugur. Kenapa? Menyalahi aturan Allah. Tetap kita berpegang dengan syariat, sesuai dengan ketentuan Allah. Yang anak laki-laki sabaraha, anak awewe sabaraha, laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, begitu. Bunda yang ada di sini, mohon jangan salah ngap, rada ngahiliwir ke sini, tolong mingkem tap layar. Yang belum di follow silakan follow. Oke, nice, keren. Jangan salah ngap aja bun, rada ngahiliwir ke sini, gini aja. Mohon, hap, senyum sedikit, tap layar, jangan mengap aja. Yuk, atau ngapain calangap? Jangan calangap. Kenapa? Bau, dikirana. Kan orang ke telepatian. Masih. Mencelangap baik perasaan. Ampun, tolong dong. Jangan nganga. Makin. Napas pakai mulut. Irung, ayah liangan 2. Pakai ya. Pakai sayang. Bangkep. Senyum. Napas pakai hidung sayang. Jangan pakai mulut. Jangan capek ayah ngomong serangan baik. Mun didongengan teh bun mah dong nu malolok teh bingung urang Atuh coba bun rada aktif ge sasak naon bae aktif tap layar ke naon ke. Buna mah segala kudu digeuingkeun bae ampun deh mun didongengan teh. Kadang ngadongengan anak TK-nya ampun deh. Aduh engdir kana huntu. Ayo segera bantuan mawar. Ulah cari reaching bae lah. Ayo urang dikirnya, dikir urang. Niatkeun dikir dina hate ya Allah. Ungi ayeuna teh bare dikir lillahi ta'ala ngaharep ridho jeung kasih sayang ti Gusti gitu. Umi masalah tuyul yang dia. Ku aing geus dibawa carita ka dieu, dibawa carita ka ditu. Diceritakeun nu ieu, diceritakeun nu itu, tetep we dina tuyul teu beres-beres. Jadi gini ceritanya. Ya dah, saya harus janji itu adalah hutang. Ini kan ada yang menagih janji untuk cerita tuyul ya kan. Aing mah rada curiga aing mah. Aing jangan-jangan dirimu rek nuyul dina. Kumaha ya kan? Tatap layar dulu. Tatap layar dulu. Kelan. Aing cerita bae ijir mampun aing mah. Gedeng. Nih. Cerita tuyul, ciumlah pipiku. Segerain sekarang nyium pipi kurang. Cium pipi segerain. Halal. Dicium pipi pakai stiker mah halal ya. Ente dosa ente. Cenderek nyium pipi orang bersih loh. Nah, kinclong lagi. Nih kalau pipi saya ada lalat atau ada nyamuk nyerosot dia, licin bun. Wesi. Keren sekali. Ayah umi kuna gitu buka cenah koin lagi. Cenah engrido ingat. Aduh. Tatap layar lah, nih, tatap layar. Inglir karena untuk tatap layar. Mana. Numere manuk eueudak. Mana manuk ye? Mana yang manuk? Tahu manuk? Manuk itu adalah burung bun. Mana ya? Ada yang ngasih burung. Burung siapa? Kok jadi kadinya sih? Burung, si Ucup, si Ucup. Maaf pras, dikasih burung kan ya. Eta aya kepala bayi botak ya. Jadi saya ingatkan si Ipin Upin. Nah saya ngomongnya si Ucup. Maaf ya. Pras, nuhun pras. Makasih pras ya. Tak saya ngomong si Ucup, bukan si tuyul itu yang tadi tuh gara-gara ya kan. Gimana daya saldoan mi boke emang Delisa macan pernah top up rek kumaha rek ngasih gipna seumur hidup di alam dunia can pernah top up bisa ngin tetep nage arek kumaha mere gipna bukan masalah
bukan masalah saldo, emang tuh bisa. Jeung can pernah. Kok bisa gitu pan? Urangnya katempo, kan? Orang yang pernah top up, orang yang pernah ngasih gift itu ada tanda di namanya. Jadi saya tahu. Yang belum ngasih sama sekali mah nggak ada tandanya. Jadi jangan ngomong nggak punya saldo. Malu sama saya, ketahuan. Ya kan? Nanti kalau misalkan ada yang ngasih harta karun tuh, nanti saya ajarin cara ngambil harta karun, poin. Nanti bisa ngasih gift. Tapi belum ada yang ngasih harta karun. Nah, nanti saya ajarin ya. Kalau ada yang ngasih harta karunnya, ya. Semuanya bisa ngambil. Nah, cerita tuyul. Cerita nih kisahnya. Ini kisah nyata. Jadi ceritanya gini. Ada sebuah keluarga. Terima kasih, Bun. Ada sebuah keluarga. Dia itu sering dihina. Dia tidak kuat dengan kemiskinan yang dia rasakan. Taruhlah keluarga ini miskin. Sebenarnya menurut saya sih keluarga ini bukan termasuk orang yang rada-rada pintar sih menurut saya. Jadi bukan berarti miskin kemudian dia maaf misalkan bodoh ya, enggak. Menurut saya dia rada-rada cerdas sih menurut saya karena pendidikannya rada lumayan. Menurut saya kan ya. Ini kisah tidak disebutkan namanya, cukup menjadi pelajaran saja ya kan. Singkat cerita Bun, entah ini dia dapat kabar dari siapa, ada yang ngasih tahu. Jadi salah satunya kalau pengen cepat kaya itu dengan jalur tuyul. Ya, ada yang ngasih tahu. Dia ngasih tahu tuh kemana harus perginya. Oh, harus ketemu sama kuncen. Jadi yang ngurusin tuyulnya itu loh, namanya apa sih? Kuncen. Itu ada ternyata memang ada harganya tuh Bun. Ini kisah nyata. Saya dengarnya itu dari dari rekan saya sendiri yang mengobatin. Dari rekan sendiri. Kalau saya kan ngobatin jarak jauh, saya belum siap menerima untuk datang ke rumah tamu ya. Belum siap. Kalau udah siap pasti Allah kasih siap ya kan. Berarti kalau saya belum siap memang kata Allah kamu belum siap kayak gitu. Saya punya rekan sejawat ngobatin itu, ditelusurin apa yang sebenarnya terjadi. Jadi saya dapat dari dia. Jadi sohe, A1 lah. Jadi nggak bohong. Saya tidak sebutkan nama. Nah, setelah itu Bun, datanglah ini ke bapak-bapak yang kalau kita disebutnya apa tuh Bun namanya Bun? Apa tuh? Yang kalau ngejarahin itu apa namanya? Kuncen ya. Namanya kuncen ya. Namanya kuncen. Suruh milih tuh tuyulnya Bun. Yang ini harganya segini, yang ini harganya segini. Ternyata ada harganya Bun. Ada harganya. Singkat cerita ya, ada yang dipilih tuyulnya Bun. Oh milih yang ini aja. Itu kalau tidak salah harganya 15 juta apa 20 juta gitu. Beli itu si tuyul itu beli Bun. Beli. Nah singkat cerita ya Bun ya. Nih udah. Ceritanya ada ijab kabul aja lah ya. Dan ingat ya Bun ya, kalau sudah terjadi itu akidah kita udah rusak. Kita udah musyrik. Udah menduakan Allah. Allahumma ba'id nauzubil min dzalik, jangan sampai terjadi. Ya kan? Ini hanya sebagai pelajaran supaya kita mengambil pelajaran aja ya. Bukan untuk ditiru, jangan, enggak boleh. Allahumma ba'id nauzubil min dzalik. Kita masih punya Allah yang Maha Kaya. Enggak usah lewat jalur gitu. Ya kan? Nih, singkat cerita Bun, singkat cerita ya. Udah, kita dipercepat aja ceritanya. Itu kan si tuyul itu kan harus disusuin Bun. Disusuin. Itu istrinya Bun sampai kurus kering. Ininya tuh udah kering. Yang keluar itu udah bukan air susu, tapi darah. Saking harus nyusuin setiap malam. Udah enggak dagingnya udah kurus kering deh. Udah kurus. Dan Bun, si hasil uangnya itu enggak datang ke sini. Enggak datang ke si yang beli tuyul itu enggak. Datangnya ke kuncennya. Si uangnya dikasih ke kuncennya. Si tuyulnya nyusu di si istri yang beli tuyul itu loh Bun. Penipuan. Kan si tuyul itu kan anak buah si kuncen itu. Kan bisa jadi omongin ya kan. Nanti kamu kalau hasil ke sini ya. Kirimannya. Gitu Bun.
Uang hasil si tuyul itu dikasih ke si kuncennya, sementara si tuyul itu nyusunya itu di rumah yang tadi si laki-laki yang pesen tuyul itu loh, Bun. Kena penipuan. Diusut, Bun. Oh, rame, Bun. Rame. Itu, Bun, ditobatinnya. Susah banget. Ditobatinnya. Ya kan udah musyrik itu. Menduakan Allah. Kudu syahadat deui. Ya kan? Cuman istrinya udah anaknya 2, yang kecil-kecil udah nggak ada. Apa namanya? Tumbal ya. Itu. Ini kisah nyata. Jadi penipuan itu ada di jalur manapun. Pokoknya gini kuncinya, Bun, ya. Kunci. Jangan pernah percaya siapapun. Terus apakah jangan percaya sama Umi juga, termasuk sama saya? Kalau memang baik apa yang saya sampaikan, ambil. Kalau tidak baik, jangan. Begitu. Kita itu harus bisa memilah dan memilih. Kita itu kenapa? Banyak terkecoh dengan casing. Casingnya kayak alim. Kayak berilmu. Ternyata jerona bohong, penipuan. Banyak. Ya enggak? Benar kan? Kita itu banyak terkecoh sama casing, penampilan. Ya enggak? Sekarang begini, Bun, siapapun itu, kata-katanya kalau masuk di akal, logika kita cerna, oh ya ini benar, ambil. Kalau misal tidak masuk, jangan termasuk dari kata-kata yang saya keluarkan. Kalau misalkan saya mengajak hal-hal yang tidak benar, ya jangan diikutin. Kalau saya ngajak yang benar, ya boleh diikutin kayak gitu, Bun. Kita itu harus pintar menyaring. Kenapa? Di akhir zaman ini, Bun, banyak kiai ustadz jadi-jadian. Banyak ustadzah jadi-jadian. Gak cukup ilmunya, tapi sok pinter. Apa adanya. Ya enggak? Apakah Umi juga begitu? Aing mah ngaku. Kenapa ngaku? Saya fakir ilmu. Saya tidak bisa apa-apa. Apa yang saya sampaikan, itulah yang saya dapatkan dari guru saya. Jadi anggaplah saya ini cuma perantara. Udah, saya mah dari awal juga. Saya mah tidak memiliki ilmu apapun. Saya tidak sakti. Saya tidak bisa apapun. Hanya saja apa yang saya sampaikan, itu yang saya dapatkan dari guru saya. Amalan yang saya berikan pun, itu bukan amalan dari saya, tetapi dari guru saya. Saya kasih tahu, saya dapatnya dari sini, saya dapatnya dari sini. Supaya apa? Supaya bersanad. Saya selalu bilang bahwa kita kedudukannya sama. Kita kedudukannya sama. Tidak ada yang, oh ini lebih pintar, ini lebih hebat ibadahnya. Nggak ada yang tahu. Urusan hati hanya Allah yang tahu. Nggak ada. Jangan pernah merasa bahwa kita itu lebih mulia. Kita itu misalkan, oh aku mah lebih pintar. Aduh, itu namanya sombong. Sombong namanya. Kita itu kedudukannya sama. Sama-sama apa? Banyak dosa. Satu lagi, kita tidak ada satupun yang memegang makom ijabah. Itu nggak ada. Nggak ada. Jadi kita mah bareng-bareng aja. Gus, orang manfaatkan handphone iya. Kalau orang lain dipakai untuk maksiat, kita majang ibadah ke Gusti Allah. Kalau kita nonton porno, kita mendapatkan dosa dengan zina mata. Maknya orang handphone dipakai dikir itu menang pahala. Atau itu adil gitu cara nama. Itu. Bun. Seperti itu, Bunda ya. Nah, sip. Dah. Sekarang yang belum di follow, woi, berteman lah, Bun. Sesungguhnya kita itu saudara, Bun. Seiman, seakidah, sama-sama Tuhannya Allah, sama-sama umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita itu saudara, Bun. Saudara seiman dan seakidah. Gitu. Dan satu lagi nih ya, satu lagi. Kenapa saya itu pengen memberikan nasihat atau motivasi kepada orang-orang yang terpuruk? Kenapa? Alasannya begini, Bun. Ketika ada orang yang menderita dahsyat, terpuruk, pedih, sedih, sehingga dia hampir putus asa dalam ujian yang begitu besar, kemudian kita memberikan nasihat, kita memberikan masukan, kita menguatkan. Tahu tidak, Bun? Itu pahalanya sama. Yang mendapatkan ujian pahalanya dapat, yang memberikan nasihat pahalanya juga sama. Sama-sama besarnya. Dikiranya sama seperti kita ngasih makan sama orang yang lapar.
Ngasih makan orang yang lapar bun, sampai dia sekenyangnya bun, itu pahalanya bun lebih besar dibanding sholat 1000 rakaat. Menenangkan hati orang yang gelisah itu pahalanya gede woi. Dikirana. Nah, aing mah mau eta bae aing mah. Kalau misalkan ada orang punya masalah kemudian curhat ya, sebisa-bisa saya ya, ku ilmuna maksudna pepatah yang disampaikan oleh guru saya ke saya nih, saya keluarkan lagi. Mudah-mudahan dia jadi tenang dengan dinasihatin, dia jadi masalahnya misalkannya kelar atau masalahnya selesai atau dia setidaknya dia tenang ya kan, tidak stres, tidak lagi sedih dan lain sebagainya, kan saya dapat pahala bun. Pahalanya sama. Yang mendapatkan ujian misalkan umpama pahalanya sekarung, yang memberikan nasihat juga sekarung, adil. Kan pahalanya gede ya kan? Iyalah. Ya enggak? Iyalah, masa letik gede bun. Nah gitu ya. Jadi kita itu bersaudara, harus saling menguatkan. Memberikan nasihat sesama saudara itu apakah boleh? Itu tuh mau wajib boy. Iya, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling memberikan nasihat, saling ngegeingkeun. Nah di bahasa Sundana menang pahala tuh bun. Nah ya, plus urang ge kumpulan ieu. Jadi ngomong bahasa Sunda. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi wasilah turunnya rahmat cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo orang dikir. Saya bersyukur alhamdulillah di sini ada nggak Ibu Dayati? Alhamdulillah ada salah satu jamaah di sini aslinya orang Madura. Kemudian dia kerja di Malaysia jadi kontraktor. Dia selalu kontak dengan saya. Umi doain ini mau pembayaran ini mau cair, saya punya anak. Tapi alhamdulillah selalu lancar, alhamdulillah. Kok bisa gitu? Iya, ibu-ibu. Umi saya udah cair nih buat jajan, alhamdulillah. Terus saja. Kok bisa ya? Kok dia keren ya? Saya ngaji nih. Umi enak nih dikasih. Bukan seperti itu konsepnya bun. Itu rezeki saya melalui dia. Gitu bun. Jangan pikiran kemana-mana. Allah itu maha hebat. Allah itu maha kuasa untuk mendatangkan rezeki dari jalan manapun. Bahkan dari jalan yang tidak terduga-duga. Jangan berpikir, wah Umi enak dikasih. Itu teh rezeki saya melalui dia. Begitu bunda. Gitu. Kayak gini bun. Kayak gini. Nih ya. Biar akidahnya tidak rusak ya. Biar akidahnya tidak rusak. Saya kan jual ini. Ini parfum untuk buka aura. Salah satunya adalah untuk, kata saya, salah satunya adalah untuk rumah tangga. Yang suaminya jarang pulang, yang suaminya misalkan galak, pelit, dan lain sebagainya. Saya bilang bun beli ini bun, 300.000 beli ini. Kemudian dibeli. Tiba-tiba setelah beli itu, misalkan si suaminya baik, sekarang bertanya, apakah karena parfum ini? Saya nanya, apakah karena parfum ini? Kemudian itu rumah tangganya jadi baik lagi. Saya nanya, apakah karena parfum ini? Jawab, bukan parfum ini. Karena Allah. Kenapa kau melalui parfum ini? Karena Allah mau ngasih jalan rezeki ke saya melalui dia. Kayak gitu bun. Allah mau memberikan rezeki melalui dia yang rumah tangganya berantakan dengan membeli parfum ini yang saya jual. Kemudian setelah beli ini, rumah tangga jadi baik. Jangan percaya dengan parfumnya. Tapi itulah skenario Allah sedemikian rupa. Satu lagi, kayak misalkan nih ya, ada orang yang mau lahiran bun, datang ke saya, Umi minta air. Anak saya lahiran dari malam sampai ini mau sore nggak keluar anaknya, minta doa. Saya bikinin air. Gak banyak doanya. Saya bilang diminumin lahir bun. Balik lagi ngasih amplop ke saya. Nah pertanyaannya, apakah dia karena lahiran karena doa saya? Bukan. Itu karena Allah. Begitulah cara Allah mendatangkan rezeki kepada hamba-hambanya. Dari jalan-jalan yang kita nggak masuk logika sekalipun. Tapi memang itu jalurnya. Seperti itu. Jadi Allah tuh ada memberikan rizki saya ada di dia. Kasih dulu nih punya saya. Nanti digebrogojolin. Begitu.
Kayak gitu Bun, konsepnya seperti itu. Jadi segala sesuatu kita itu harus dikaitkan ke Allah. Jangan kayak kita nih, ini contoh. Kita minta doa ke waliullah. Tolong doain misalkannya saya usaha supaya lancar gitu, misalkan gitu ya. Kita kan nggak mungkin minta doain kemudian lepas tangan, kan nggak mungkin, ya kan? Pasti ada sedekah, ya kan, ada sedekah yang dikasih ya, entah itu berapa gitu. Kemudian dilancarkan usahanya. Padahal Bun, sebenarnya memang itu udah hak milik rezekinya dia. Emang dia itu memang udah harus lancar. Cuma harus dikeluarkan dulu, ada rezeki orang lain di diri dia, gitu. Konsepnya seperti itu. Makanya dengan ikhtiar apapun ikhtiar orang dalam menjemput rezeki, biarin saja. Kalau memang dia masih mengalir, berarti jatah rezeki dia ada di situ. Begitu. Begitu Bun. Kalau kita mau mengorek kuasa Allah, hebatnya peraturan Allah, hebatnya permainan Allah, hebatnya skenario Allah, kita tuh paling bengong Bun. Cuman terus bener aja air mata, ya enggak? Contoh lagi, contoh sederhana aja Bun. Saya dari rumah, ceritanya saya mau makan bakso, mau ke Serang, saya mau makan bakso dari rumah, niatnya mau jajan bakso. Nyampe ke sana Bun, tukang bakso tutup yang saya tuju. Ada tukang sate. Akhirnya makan sate. Sebenarnya itu bukan terjadi secara kebetulan. Ada rizki yang saya pegang, itu punya si tukang sate itu. Niatnya ke tukang bakso. Tutup tukang baksonya. Karena ada hak milik rizki yang saya pegang, haknya si tukang sate, akhirnya beli sama tukang sate. Sedemikian rupa Allah mengatur kehidupan. Itu Bun. Akhirnya jadi kumaha urang ieu hirup di alam dunia, ikhtiarna teruskeun deketan Allah, geus eta bae kuncina lah kitu bae nya. Nya. Nah, dan satu lagi, kelelahan yang kita rasakan itu pasti ada upahnya. Lelah dan capek itu Bun, bukan berarti kita lelah kuli macul, atau bukan hanya sekedar kita dagang dari pagi kok nggak laku-laku, bukan itu saja. Apakah itu termasuk? Termasuk. Tetapi derita batin yang begitu menyayat hati dengan ujian yang diberikan yang begitu memporak-porandakan hati, itu teh Bun sebenarnya akan ada hadiah yang istimewa. Cuman kita kan tidak dikasih tahu dulu. Kadang-kadang setelah luka batin itu sembuh, kemudian dikasih nikmat, kita lupa mensyukurinya, bahwa sesungguhnya ini adalah upah. Terima kasih. Ini adalah upah dari derita kita yang kita lalui kemarin-kemarin. Seperti itu, kita kohok. Kadang-kadang derita yang begitu lama, yang begitu menyedihkan, ketika Allah kasih upah kebahagiaan, kita tuh lupa. Ya, lupa kan? Lupa orang. Pohon baik. Kan orang termasuk rada-rada kurang pandai bersyukur. Ya kan? Ya. Terima kasih. Si kuning. Aduh, gemes saya. Terima kasih Bunda Salmina. Jazakillah khairan kasiran. Udah ya, sip. Tidak ada yang tanyakan lagi masalah tuyul, sudah lunas hutang. Ya, sudah lunas hutang. Pokoknya Bun, gak usah. Termasuk yang pesugihan. Mau saya kasih bongkar rahasianya. Kayak gini. Permainannya seperti ini. Permainan seperti ini. Seseorang misalkannya nyupang atau pesugihan itu kan menduakan Allah, ya kan? Kemudian kita pengen kaya raya. Apakah benar mendapatkan dengan sedemikian mudahnya? Itu tidak seperti itu konsepnya. Itu Bun. Kan kita kan gak akan lama hidup di dunia, ya kan? Gak akan lama. Ya enggak? Kayaknya gak seberapa, akidah rusak. Yang korupsi mah sampai triliunan, woi. Aduh, tanpa merusak akidah. Korupsi triliunan, mencuri. Ya, yang nyupang babi ke atau apa ke ya, yang pesugihan gitu lah, tidak sekaya yang triliunan yang punya pesawat terbang. Nggak ada. Mana yang nyupang punya pesawat? Nggak ada. Atau dia punya hartanya seluruh dunia? Nggak ada. Kalah sama yang punya tok-tok, kalah sama yang punya kaya tuh, Google kaya tuh, kalah. Ngapain akidah kita harus dirusak? Ya,
Kalau misalkan kita menginginkan sesuatu, minta sama yang punya. Siapa? Allah. Sing yakin. Karena sehebat apapun doa yang kita panjatkan, kalau kita tidak yakin, gak akan diijabah. Kudu yakin. Yakin kena hatena. Ieu mah ngambang. Yang ngadengikeun nasihat dina jelema ngadengikeun, omongan jelema ngadengikeun. Ih, pugu kadang-kadang omongan jelema loba wadulna daripada nu benerna. Ya, kalau kita tidak pandai-pandai menyaring, ya kan? Jadi cangkang kabeh tak omonganana, eueuh eusian. Ya, ya kan? Nah, yuk kita dikir malam ini. Ai, sareng geus beuting dak. Tap layar. Bun, yang belum di-follow ya. Ayo bertemanlah dengan diriku. Yang belum di-follow. Di samping foto saya ini ada tanda plus di plus. Plusnya diklik, ya kan? Ada, mana nih yang ngasih burung nih satu lagi? Capai target, bantuin ya. Yuk kita mulai dikir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kita dikirnya Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja sebagai penolong dan Allah sebaik-baik pelindung untuk kita. Dikirnya hasbunallahu wa ni'mal wakil malam ini kita serahkan semua urusan kita semuanya kepada Allah. Serahkan jiwa raga kita. Kita minta pertolongan kepada Allah agar lahir dan batin kita dalam pengurusan Allah, dalam kasih sayang Allah, dalam pantauan Allah, dalam penjagaan Allah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Hasbunallah
wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dikir semua lagi ya. Saya tidak jamak. Allahumma aghnini, bukan aghnina. Kalau aghnina cukup saya sendiri. Kalau aghnini harus kita semua bareng-bareng. Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Semua ngikut sambil tap-tap layar ya. Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Allahumma aghnini, ya Allah jadikan aku menjadi orang kaya. Allahumma aghnini bihalalika, dari harta yang halal, an haramika wa bifadlika amman siwak, dan jauhkan dari harta yang haram, berikan dengan fadlmu. Itu artinya ngikut. Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Sami' ya Qarib ya Mujib. Sakhir lana quluba khalqik وَضِمْنَا فِي أَعْيُنِهِمْ وَاجْعَلْنَا الْهَيْبَةَ فِي قُلُوبِهِمْ. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Sami' ya Qarib
يا مجيب سخر لنا قلوب خلقك وضمنا في أعينهم واجعلنا الهيبة في قلوبهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا سميع يا قريب يا مجيب سخر لنا قلوب خلقك وضمنا في أعينهم واجعلنا الهيبة في قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخر وبارك وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا سيدنا رسول الله أجمعين آمين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم إنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتنا بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت بنفسك أو أنزلت في كتابك أو علمت واحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور بصارنا وشفاء صدرنا وجلاء خزنا وذهاب همنا وغمنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إن العلم عندك وهو مهجوب عنا ولا أعلم أمرا أختاره لنفسنا وقد فضضت إليك أمري ورجوتك لفقاتنا وفكري وأرشدنا اللهم إلى أحب الأمور إليك وأرضها عندك وأحمدها طيبة لديك في خير وعافية إنك على كل شيء قدير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Saya harus meniup semua barang-barang yang saya jual harus ditiupin. Kita minum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita sudah selesai zikirnya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Salah satu kafiatnya itu adalah kaifiatnya adalah untuk menjemurkan rezeki. Pengen jadi orang kaya dari harta yang halal, bukan yang haram. Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika man siwak. Minta dijadikan orang kaya dari harta yang halal dan minta dijauhkan dari harta yang haram. Ya Allah berikanlah dengan fadl itu artinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pun gustuna naon urang nu loba be ngadoa. Enggak apa-apa, entah itu dia terhalang sama dosa kita, apapun itu terus benuloba, tidak akan sia-sia. Suatu saat nanti insya Allah juga kita akan memetik hasilnya, insya Allah, insya Allah. Apa yang kita lakukan itu tidak akan ada yang sia-sia. Semuanya insya Allah akan ada upahnya, insya Allah. Jangan bosan aja, pikir terus. Bunda, nih, untuk yang mau menjaga kesehatan, yang memasuki usia 40 tahun, 50, 60 tahun, baik ibu-ibu atau ada bapak-bapak, plus orang yang gemuk, atau diabetes, atau obesitas, pakai gula yang rendah glukosa. Salah satunya gula aren ini. Ini adalah gula aren, punya saya bun. Ini harganya 100.000 1 kilo seabreg-abreg. Jadi bisa untuk masak, kemudian bisa untuk bikin kopi, kemudian untuk bikin teh.
Dan ini sudah ditiup, susu ganan doana nempel karena gula. Mudah-mudahan berkah. Ayah berkah nak. Nah, jadi kalau misalkan mau gula ini untuk kesehatan, ini untuk kesehatan bun. Ini ada mengandung kalsium juga untuk menguatkan tulang, ya kan? Nah, yang mau gula aren, ini teh gula aren tapi didesain seperti bubuk kayak gini bun. Nah, lebih mudah ya. Atau disebutnya kalau di hotel-hotel berbintang itu disebutnya brown sugar bun. Di hotel-hotel berbintang itu kan ada yang ada kopi kan suka di sasetan kecil-kecil itu ya di kamar hotel itu. Nah, ini pakai ini bun itu, pakai brown sugar, gula bubuk. Nah, yang mau gulanya silakan ke sini ya. Untuk menjaga kesehatan juga yang ini bun, menjaga kesehatan nih segini 1 kilo, 100.000, 100.000. Kemudian yang mau mukena sutra itu tinggal boleh Bunda ke sini. Mukena sutra tersisa bunga besar, 2 baris bunga besar berwarna putih. Kalau dimisalkannya Bunda mau, sebenarnya mukena sutra tinggal ada sisa 1 lagi. Mau saya obrol nggak? Mukena sutra. Mukena sutra itu harga 600. Itu harga 600 bun. Itu teh udah cuci gudang. Cuman saya ada sisa 1 di rumah. Mau diobrol nggak? Mau diobrol nggak? Cuman 1 ya. Siapa yang duluan transfer dia dapat ya. Cuman 1. Ya, saya berdiri ya. Sisa 1. Dan saya nggak akan jual sebesar itu lagi ya Bunda ya. Ini cuman karena sisa 1 aja. Ingat, karena cuman sisa 1 ya. Cuman sisa 1 doang. Nih. Karena sisa 1 udah nggak apa-apa, anggap aja saya kasih. Saya nggak dapat untung sama sekali nggak. Sisa 1 doang. Nih. Tuh, cuman sisa 1 udah nggak ada lagi. Saya jembrengin dulu ya. Saya jembrengin dulu. Saya jembrengin dulu ya, karena sisa 1. Ini dia perpaduan antara bunga mawar dengan bunga sakura. Cuman sisa 1. Pokoknya siapa yang duluan transfer dia dapat ya. Dan cuman malam ini doang. Cuman malam ini doang. Nanti pagi dikirim. Nah, ini sutra lembut banget. Gak usah dikhawatirkan tentang masalah kenyamanannya karena ini sesuai dengan syariat. Ada buat dagunya dan membentuk di bagian keningnya itu untuk kecil dan besarnya itu udah ada karet di bagian. Dah, saya pakai aja deh. Saya pakai aja. Biar menjelaskannya gampang. Ya kan? Nanti pokoknya yang duluan transfer dia yang dapat ya. Nih, saya jelaskan dulu ya. Mukena yang dibikin ini sesuai dengan syariat fikihnya. Nih, ketika wanita sholat itu bun, itu harus ditutup dagunya seperti ini. Karena dagu bagian bawah ini termasuk aurat. Dan ini sudah didesain sesuai dengan syariat, sesuai dengan fikih wanitanya. Ini ada buat tempat dagunya. Kemudian untuk membentuk muka gede, muka kecil, ini teh ada ininya. Nih, ada karet dari sini ke sini. Jadi muka gede, muka kecil dia akan muat. Jadi nanti diatur aja. Kalau udah beres sholat, baru diginiin, ya kan? Dan ini jumbo. Saya mau terangin dulu. Dan ini jumbo. Ini dipakai sampai 100 kilo muat. Belakangnya itu sebetis dan depannya itu selutut. Nih. Saya nggak ngambil untung ya, saya ngambil untung cuman karena sisa 1. Ini teh sebenarnya harganya pertama kali saya jual itu 700, kemudian saya biasa jual itu 650, dan ini cuci gudang saya jual 600. Dikarenakan sisa 1, cuman 1 doang, saya kasih 550 cuman 1. Yang duluan transfer berarti dia yang dapat, dan saya tidak akan jual semurah itu lagi, nggak akan. Ini cuman sisa 1, jadi saya ngambil untung. Nih, 550 cuman 1. Dan ini motif bunganya bunga besar. Tuh. Bunga besar. Ya kan? Cuci gudang harusnya 600.000. Karena ini sisa 1 saya jual 550, cuman 1 ke sini. Ini udah komplit. Nih, udah komplit. Yang ini tuh udah ada tasnya. Kemudian juga sudah ada sejadahnya. Dan sudah ada roknya. Nih. Roknya. Tuh, sudah ada roknya.
Nih, yang ini sudah ada sejadahnya. Tuh, yang mau silahkan ke sini. Cuman sisa satu. Saya jual. Enggak untung ini mah. Udah, saya jual segitu ya, 550. Dah, cuman sisa satu ya. Sisa satu. Enggak ada lagi. Ini cuci gudang ini bun, karena produk-produk yang lama itu dikeluarin semua, karena mau desain produk yang baru. Untuk produk baru harganya 750. Brandnya sama. Yang mau kesini, yang mau kesini, denger ya, harus melalui nomor ini. Selain nomor ini berarti bukan saya, ya kan? Saya tidak tanggung jawab. Harus nomor ini. Ini nomor saya. B ini 8. Ya, yang mau kesini. Nah, baik. Terima kasih semuanya. Salam santun dari Putri Banten 119. Saya pamit undur diri. Yang mau kena tadi, langsung ke sini. Nanti saya cek ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.